Halo teman-teman, di pertemuan ini, di sesi ini, kita akan coba eh, membuat data visualisasi yang mungkin lebih lebih quite advance lah dari yang sebelumnya. Eh, kita langsung aja ya. Nah, di sesi kali ini agak sedikit berbeda karena kita bakal banyak memanfaatkan yang ada di Tabu Public yang sempat saya singgung juga di beberapa sesi sebelumnya gitu kan. Aku coba share screen dulu. Share screen. Oke. Oke, jadi ketika kita ingin membuat suatu dashboard, tentu kita harus tahu goals-nya ya teman-teman ya. Kayak apa data apa sih yang mau ditampilin, kemudian eh, seperti apa penampilannya gitu. Itu banyak banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin membuat suatu dashboard. Nah, ini tentu akan banyak berinteraksi dengan user dan atau mempertimbangkan usernya gitu yang akan menggunakan dashboard itu gitu. Kalau usernya tidak terbiasa dengan chart-chart yang sophisticated, tentu kita tidak bisa kasih yang sophisticated. Contohnya, kalau teman-teman lihat di layar saya sekarang, itu ada ya beberapa cukup uh, ini violin plot ini kan cukup sophisticated gitu. Jadi kayak beberapa dashboard itu nggak cocok dikasih untuk beberapa orang. Mungkin yang paling basic ya uh, column chart seperti ini, bar chart, kemudian seperti ini juga per column, pie dan lain sebagainya. Mungkin teman bisa pertimbangkan berdasarkan kayak data apa sih yang mau ditampilkan gitu. Nah, untuk ini teman-teman bisa kalau yang ini ya yang lagi sedang ada itu tinggal lihat aja nih, googling eh, visual vocabulary gitu dari ft.com. Jadi teman-teman bisa googling langsung ketemu sih. Contohnya kalau aku kasih contoh ini f ft.com visual vocabulary. Nanti teman-teman bisa langsung ada di GitHub-nya juga, bisa di-download filenya gitu. Bisa pilih yang tadi yang GitHub ini filenya langsung gede, format PDF. Uh, like ini ada GitHub saya di sini aja. Nih, formatnya ada PDF-nya, teman-teman bisa download di GitHub-nya ini ukuran 7 MB, di download aja nanti bisa sebagai rujukan ketika teman-teman ingin melakukan data visualisasi kayak data identification, pilihannya ini, data correlation, pilihannya ini, data berupa ranking, pilihannya ini, data distribusi dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk sesi kali ini kita akan coba bikin visualisasi, tapi saya nggak akan membuat desain dari awal. Saya akan langsung nyari resources di Tableau Public, terus kita akan coba replicate hal itu gitu. Jadi di sebelumnya kan aku udah sempet ya kayak ngasih tahu tuh ada namanya Tableau Public gitu. Di teman-teman bisa langsung buka di websitenya ini public.tableau.com. Nanti teman-teman bisa sign up kalau pengen sign up untuk melakukan apa untuk diri sebagai portofolio gitu, atau mungkin teman-teman kalau yang pengen cuma nyari referensi bisa langsung cari di tombol discover-nya ini. Eh, Contoh misalkan teman-teman nyari di data yang kita punya kan data superstore ya, jadi data superstore ini nanti teman-teman bakal dikasih beberapa visualisasi yang publik yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi untuk membuat dashboard. Ada cukup banyak dan keren-keren ini dashboardnya keren banget. Mungkin kalau kita buat satu persatu agak cukup lama gitu ya. Salah satu dashboard bisa makan waktu mungkin ya minimal itu eh, satu jam itu paling minimal sebenarnya sih, karena ini ya aku sudah lihat beberapa itu cukup
cukup dalam. Ini mungkin aku butuh waktu sekitar tiga jaman lebih gitu. Kemudian kalau yang ingin aku buat itu ada di, nah ini aku udah sempat buka dan aku bisa bikin lah kayak orang lebih gitu. Bisa membuat yang serupa gitu. Contohnya ya, contoh dashboardnya yang akan kita coba eh, buat lah gitu yang versi regional. Nah, nanti kita akan coba buat agak sedikit di tweak, tapi kurang lebih tampilannya replicate dari tampilan ini gitu. Jadi kalau kita lihat kan di sini perspektif yang ingin ditampilkan oleh dashboard ini adalah dia ingin membandingkan performa sales dari year by year, tapi ini cuma 2 tahun terakhir, itu tahun sekarang sama tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang ini kan tahun 2021 dilawan sama 2020 gitu. Nanti di data kita akan sesuaikan sesuai dengan tahunnya. Kemudian, nah ini di data salesnya dilihat selain membandingkan performa tahun berjalan dengan tahun sebelumnya gitu, itu juga ditampilkan secara regional wise. Jadi dilihat oh di West performanya kayak apa, Central seperti apa, South seperti apa. Kemudian juga selain dari sisi regional wise, itu juga dari state di dalam regional itu gitu. Kayak di sini di state West ada Arizona, ada seterusnya performanya terus dibandingkan juga yang sebelumnya. Kalau ini kita lihat oh Arizona salesnya lebih tinggi tahun ini daripada tahun sebelumnya gitu. California eh, ya California kurang lebih masih lebih tinggi juga tuh sales sekarang lebih tinggi tapi nggak gitu jauh sehingga tidak kelewatnya itu nggak terlalu jauh gitu. Kalau nggak terlalu kelihatan, nah nih Nevada yang current year itu ternyata performanya lebih worse dan previous year, makanya dia dikasih warna, ada penanda warna di sebelahnya gitu. Nah ini kita akan coba replicate lah dashboard ini, karena informasi juga cukup informatif, kemudian juga secara visualisasi juga cukup menarik gitu kan ya. Nanti kita akan coba replicate ini. Nah nanti untuk teman-teman yang ingin melakukan replicate atau perubahan dashboard ini lah, kita ingin melakukan apa namanya, ingin meniru dashboard ini, teman-teman bisa melakukan pertama download dashboardnya dulu. Ini ada pilihannya di bawah. eh Tekan aja download, terus pilih yang Tableau workbook-nya gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih aja di Tableau workbook-nya di download. Jadi ini salah satu fungsi kegunaan dari Tableau Public gitu. Teman-teman bisa mencari referensi untuk memvisualkan suatu data gitu. Nanti memvisualkan seperti apa dan teman bisa langsung bongkar isinya, terus mana yang bisa ditiru gitu. Oke, langsung kita eh, buat aja yang ingin kita buat gitu. Ini aku udah download. Tadi singkat aku udah open filenya. Oke, ini filenya ya. Ini, dashboardnya ini. Dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan coba bikin, tapi nggak sama proses, cuman serupa lah gitu ya. Oke, kurang lebih gini. Nanti kita akan sering kayak bolak-balik gitu, ngelihat di apa sih dilakuin dalam situ gitu. Oke, aku bikin dashboardnya file new. Oke, ini baru datanya. Kita konekkan datanya ke data Superstore yang udah kita punya, sampel Superstore. Oke, open. Kita pakai data orders. Ini sepertinya ordersnya itu eh, data ordersnya itu 2020 kalau paling mentok yang karena ini versi 2020, jadi ini kemungkinan data tertinggi lah 2020 gitu. Jadi current year-nya akan beda sama yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ini kan current year-nya 2021, nah untuk yang ini nanti kita pakai 2020. Aku kasih full screen dulu urutannya. Oke, ini udah pas nih. Oke, langsung aku buat ya, jadi
kalau kita pengen, ini kan dashboard yang tadi kita mau replik aja ya. Ini kalau teman-teman pengen lihat cara buatnya gimana, ini banyak banget dia naruh apa namanya, naruh, ini kalau disebutnya ada kontainernya. Cukup menarik sebenarnya, dia masang kontainernya bagus-bagus. Banyak kontainer. Oke, pertama yang kita ingin betul berarti data-datanya dulu ya. Ini Google Sheet. Oke, dia datanya kurang lebih seperti ini. Ada order date bikin month, kemudian seterusnya ini. Berarti kita perlu perubahan ya. Data yang kita nggak punya. Kalau kita lihat datanya itu kan seperti ini ya. Ada banyak banyak. Sedangkan ini butuh banyak perubahan data nih. Kayak di sini ada city sales, kemudian gift sales dan seterusnya gitu. Nah, ini ya kita buat dulu yang belum ada tuh yang ini. Si CY sales sama PY sales. Oke, kita buat dulu CY sales-nya. Nah, ini ada satu fungsi namanya parameter. Kita buat parameter. Di sini nggak ada parameter ya. Cuman kita di sini kita akan buat satu parameter untuk menentukan current year-nya gitu. Get parameter sebagai current year. Data type-nya integer, current value 2020. Oke, oh, value will open, current value, display format automatic, range minimum 2000, naiknya 2018, maksimum 2020. Nggak bisa lebih dari 2020. Karena emang data maksimal 2020. Oke, fix. Oke, oke, oke. Oke, kita udah punya current year. Terus kita buat eh ini ya dulu. Year tadi CY sales. Di salesnya itu formulanya kalau CY sales harusnya sih kita coba lihat ya CY sales order CY sales CY sales edit nih. Jadi dia ngebandingin kalau misalkan tahun dari order itu 2020, maka dia akan mengkalkulasi dari salesnya. Itu untuk PY sales ya. Kurang kalau kalau CY sales berarti ini kita ganti calculated field, ini CY sales. Ini kan rumusnya. Jadi di sini juga di double ada ketika kita bikin create field itu akan ada formula-formula yang kurang lebih agak-agak mirip sama Excel. Jadi teman-teman kalau familiar, eh, aku rasa udah cukup sih. Kalau nggak tahu juga di googling aja. If jika year year order date, year order date ini berarti kita pengen melihat tahun dari order date-nya sama dengan kita udah punya parameter ya. Parameternya ini current year, then kita ambil salesnya, dan sales n. Jadi setiap function atau di Tableau itu setiap calculated field itu harus ada n-nya ya untuk mengakhiri akhiri dari formulanya gitu. Jadi di sini jika tahun order date itu sama dengan current year. Tadi defaultnya itu tadi default adalah 2020. Jadi nanti kalau dia sama dengan 2020, maka dia akan nge-counting salesnya. Salesnya akan ada value-nya akan sama dengan sales. Tapi kalau enggak, maka dia akan end. Untuk sebagai bayangan ya, aku coba
buat di sini.